Jiwa yang terpilih. Pernahkah engkau merasakan seolah-olah kehidupan sedang menguji keteguhanmu tanpa henti? Seakan gelombang ujian datang silih berganti tanpa memberi ruang untuk bernapas? Namun, meskipun badai menyerang dari segala penjuru, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu tetap mampu berdiri tegak. Mungkin engkau tak sepenuhnya menyadari, namun sesungguhnya ada kekuatan agung, energi ilahi yang bekerja secara halus dan penuh rahasia di balik setiap perihal yang engkau lalui. Dengarkan dengan penuh perhatian, sebab pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan yang lahir dari tanpa makna. Tepat di saat pesan ini tiba kepadamu, semesta sedang mengirimkan sebuah tanda yang tak boleh engkau abaikan begitu saja. Tuhan berfirman, kelimpahan besar, bernilai tak terbayangkan, akan datang menghampirimu. Gerbang perjalanan itu akan mulai terbuka pada tanggal 29 Agustus 2025. Namun pahamilah dengan hati yang lapang. Ini bukan sekadar soal angka ataupun materi. Ia adalah sebuah awal, sebuah pintu menuju takdir agung yang selama ini tersembunyi di balik perjuangan panjangmu. Mungkin akhir-akhir ini engkau merasa beban semakin berat, langkah terasa kian sepi, dan dunia seperti tidak berpihak. Tetapi ketahuilah, itu bukanlah tanda bahwa engkau ditinggalkan. Justru itulah pertanda bahwa engkau sedang berada di ambang pintu menuju perubahan besar. Gelap yang kian pekat seringkali adalah pertanda fajar yang sebentar lagi mereka. Engkau bukanlah jiwa biasa. Engkau adalah jiwa yang dipilih, yang diberi tanda oleh Tuhan, bukan hanya untuk memikul amanah yang luhur, tetapi juga untuk menerima anugerah yang melampaui batas logika manusia. Angka 900 miliar itu hanyalah simbol, sebuah lambang energi kelimpahan yang luar biasa yang sedang diarahkan ke dalam hidupmu. Namun pertanyaannya kini, sudahkah hatimu siap untuk menyambutnya? Saat ini, tepat di detik engkau membaca atau mendengar pesan ini, engkau sedang berada di persimpangan besar kehidupanmu. Ada alasan mengapa tanda ini dikirimkan kepadamu jauh sebelum tanggal 29 Agustus tiba. Tidak semua manusia diberi petunjuk semacam ini. Hanya mereka yang hatinya peka, yang pikirannya terbuka, yang akan mampu merasakan kehadiran pesan ini. Kelimpahan itu bisa datang dalam rupa kesempatan emas, warisan yang tak disangka, proyek besar yang membuka jalan, pertemuan ajaib yang mengubah hidup, atau bahkan keajaiban yang sebelumnya tak pernah engkau bayangkan. Namun hanya mereka yang menyadari bahwa ini adalah tanda ilahi, bukan kebetulan, yang benar-benar akan bisa meraihnya. Maka, aku mengajakmu sekarang, jangan mendengarkan pesan ini dengan setengah hati. Dengarkan hingga usai, resapi hingga ke relung batin, sebab jika engkau melewatkan satu detik saja, engkau mungkin kehilangan pesan ilahi yang Tuhan titipkan khusus untuk hidupmu. Sebelum inti pesan ini sampai kepadamu, izinkan hatimu terbuka sepenuhnya. Jika engkau merasakan getaran halus dalam jiwa saat membaca atau mendengar kata-kata ini, anggaplah itu sebagai konfirmasi dari langit bahwa waktumu memang semakin dekat. Tuliskan angka 99 di ruang hatimu sebagai simbol kesiapan untuk menerima kelimpahan 900 miliar yang telah digariskan dalam kitab takdirmu. Dan ingatlah, engkau tidak berjalan sendirian. Di luar sana ada ribuan jiwa terpilih lain yang kini sedang bangkit, dan bersama-sama mereka akan melangkah menuju gerbang kelimpahan yang dijanjikan. Bab 1. Hidup yang engkau jalani bukanlah kehidupan biasa. Ia tidak pernah dimaksudkan hanya untuk sekedar mengulang rutinitas tanpa makna atau tujuan. Sejak awal keberadaanmu, ada sesuatu yang berbeda bersemayam di dalam dirimu. Sebuah percikan ilahi, sebuah cahaya rahasia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Itulah sebabnya seringkali engkau merasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya menyatu dengan keramaian dunia di sekelilingmu. Namun ketahuilah, itu bukan karena engkau aneh, melainkan karena jiwamu sedang membawa sebuah misi yang jauh lebih besar, sesuatu yang tersembunyi, namun berharga. Sejak masa kecil, jalanmu sudah ditempa oleh luka,
kehilangan, dan kesepian yang mendalam. Luka itu terasa tidak adil. Kehilangan itu seakan tidak masuk akal, dan kesepian itu terasa begitu berat. Tetapi semua itu bukanlah kutukan atau hukuman. Justru itulah bentuk pelatihan, proses pembentukan dan tempaan yang disengaja oleh semesta. Engkau tidak dilahirkan untuk sekedar hidup dalam kenyamanan, melainkan untuk menjadi pribadi yang kuat. Dari setiap puing-puing kehancuran, engkau belajar membangun kembali. Dari setiap air mata, engkau belajar memahami kekuatan. Semua itu agar engkau mengingat siapa sebenarnya dirimu, seorang jiwa yang ditempa oleh langit, agar kelak mampu membawa sinar terang di tengah pekatnya kegelapan dunia. Perjalananmu tidaklah sama dengan kebanyakan orang. Takdirmu tidak berhenti pada sekedar bertahan hidup, melainkan menembus batas-batas dunia yang terlihat. Luka-luka yang dulu engkau anggap sebagai penderitaan, sesungguhnya adalah pintu menuju kekayaan. Bukan hanya dalam arti materi, tetapi juga kekayaan jiwa dan kesadaran spiritual. Namun semesta tidak pernah menaruh harta yang agung di tangan yang belum kuat. Itulah sebabnya engkau harus melewati musim kelam, masa ketika doa seolah tidak dijawab, ketika harapan tabak mati, dan ketika hidup terasa tidak adil. Tetapi justru dalam kesunyian itulah suara langit memanggil jiwamu. Ia mengajarkanmu untuk melihat lebih dalam, lebih jauh, dan lebih peka terhadap bisikan ilahi yang hadir di balik setiap kegagalan. Dari sanalah engkau belajar menangkap arahan tak terlihat yang perlahan menuntunmu ke jalan yang benar. Ingatlah, apa yang engkau kira sebagai kehancuran sesungguhnya adalah fondasi kokoh yang sedang dipersiapkan untuk kejayaanmu. Sebab seseorang yang telah berjalan melewati neraka kehidupan tidak akan gentar ketika dihadapkan pada medan pertempuran yang nyata. Percayalah, waktumu akan segera tiba, lebih dekat daripada yang pernah engkau bayangkan. Semua air mata, rasa sakit, dan pengorbananmu akan terbayar, bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa. Akan ada tanda yang jelas, mungkin berupa mimpi yang begitu terang, sebuah pertemuan tak terduga, pesan yang hadir tiba-tiba, atau dorongan kuat yang muncul dari kedalaman hatimu. Dan ketika saat itu datang, engkau akan tahu dengan pasti. Inilah waktunya bergerak. Ketika banyak orang sibuk mengejar pengakuan, engkau justru hadir membawa misi. Saat yang lain merasa takut kehilangan, engkau akan berani untuk melepaskan. Sebab engkau telah mengerti, ada kekuatan tak kasat mata yang senantiasa menyertai dan mengawasi setiap langkahmu. Engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Langit memperhatikanmu, waktu sedang mengujimu, dan takdir telah menantimu, membawakan kejayaan, kekayaan, serta peran suci yang hanya dapat diemban oleh jiwa yang tetap bertahan dalam kegelapan, namun tidak pernah berhenti percaya bahwa cahaya pasti akan datang. Bab 2. Penguasaan jiwa. Pernahkah engkau merasakan suatu fase ketika hatimu seakan diselimuti oleh kegelapan paling pekat? Sebuah keadaan yang dalam tradisi batin sering disebut sebagai Dark Night of the Soul. Inilah masa di mana seluruh bangunan hidup yang selama ini engkau bangun dengan penuh keyakinan tampak runtuh berkeping-keping. Bukan hanya sekadar kehilangan arah, melainkan juga terasa seolah engkau terpisah dari inti keberadaanmu yang paling hakiki. Malam-malam panjang terasa begitu berat, dipenuhi linangan air mata yang seakan tidak pernah berhenti, ditemani kehampaan yang melahap seluruh ruang batin. Doa-doa yang engkau panjatkan pun seperti menggantung di udara, tanpa kepastian apakah benar-benar sampai menembus langit. Ada keheningan begitu dalam, hening yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena kedalamannya tidak mampu dijangkau oleh bahasa manusia biasa. Namun sesungguhnya, justru di balik kesunyian itu, tangan ilahi sedang bekerja dengan cara yang agung sekaligus misterius. Jiwa yang tampak rapuh sesungguhnya sedang ditempah, dimurnikan, dan dilepaskan dari selubung ilusi tentang siapa dirimu sesungguhnya.
Apa tujuan sejati dari perjalanan hidupmu dan mengapa engkau dihadirkan di dunia ini? Proses yang engkau jalani bukanlah sekadar penderitaan, melainkan sebuah ritual suci. Momen sakral ketika lapisan-lapisan palsu dalam dirimu dihancurkan agar esensi murni dapat lahir kembali. Engkau bukan sedang dimusnahkan, melainkan sedang dikuatkan. Engkau bukan sedang dihancurkan, melainkan sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Mereka yang ditakdirkan untuk menerima anugerah dan kelimpahan dari langit harus terlebih dahulu dikosongkan dari segala hal yang tidak murni. Malam tergelap itu seringkali tidak datang sekali, melainkan berulang kali, dengan wujud yang berbeda. Entah kehilangan, penolakan, kebingungan, bahkan rasa letih yang hampir melumpuhkan semangatmu. Namun di balik semua itu, ada kekuatan gaib yang sedang menarik jiwamu naik lebih tinggi, meski dari luar tampak seolah engkau jatuh semakin dalam. Di titik inilah ujian sejati dimulai. Bukan hanya ujian perasaan, tetapi juga ujian iman dan keteguhan spiritual. Mampukah engkau tetap bertahan dengan keyakinan meski segala sesuatu tampak mustahil? Sanggupkah engkau tetap merendahkan hati dalam syukur, meski satu persatu hal yang engkau cintai diambil dari genggaman? Hanya jiwa yang berani menapaki lorong kehampaan terdalam yang akan pantas menerima limpahan cahaya terbesar dari langit. Semakin gelap malam yang engkau lewati, semakin terang pula sinar yang tengah dipersiapkan untuk menerangi jalanmu. Ketahuilah, setiap luka yang kini engkau tanggung bukanlah tanda berakhirnya segalanya, melainkan isyarat bahwa ruang batinmu sedang diperluas. Ruang itu dipersiapkan agar mampu menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak keberkahan, serta lebih banyak kekuatan yang kelak akan menyertaimu dalam perjalanan berikutnya. Jangan pernah menyangkal bahwa fase ini adalah kegagalan. Jangan biarkan pikiran menipu dan membuatmu percaya bahwa engkau tertinggal, terlambat, atau bahkan ditinggalkan takdir. Sesungguhnya, pada titik terendah itulah langit sedang begitu dekat dengan jiwamu. Ingatlah, tidak ada kegelapan batin yang hadir tanpa membawa janji akan lahirnya kehidupan baru. Engkau kini sedang diproses, sedang dilatih, dan sedang dimurnikan. Apa yang dahulu hampir menghancurkanmu, suatu saat nanti akan menjadi alasan orang lain datang kepadamu mencari penghiburan, mencari cahaya dari pengalamanmu. Sebab harta terbesar yang kelak engkau bawa bukanlah benda duniawi, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari luka, yang kemudian berubah menjadi pelita bagi banyak orang. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan menyadari bahwa setiap malam tergelap yang pernah engkau lalui adalah bagian dari janji ilahi. Janji bahwa engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan tanpa makna, dan bahwa kehidupan baru yang penuh keajaiban sedang menantimu, setelah engkau berhasil melewati kegelapan tersebut dengan hati yang tetap percaya. Bab 3. Tanda-tanda aneh menjelang 29 Agustus. Akhir-akhir ini, mungkin engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda berhembus di sekitarmu. Seakan-akan semesta sedang berusaha berbicara denganmu menggunakan bahasa rahasia yang tidak mudah dipahami, kecuali oleh hati yang benar-benar hening dan peka. Barangkali engkau seringkali menangkap kehadiran angka-angka kembar di layar jam digital, pada plat kendaraan, bahkan di lembar struk belanja, seperti 11/11, 22/22, atau deretan angka 333 yang muncul berulang-ulang seakan hendak meneguhkan sesuatu. Bisa jadi pula engkau mendapati mimpi yang sama datang berkali-kali, bertemu dengan sosok serupa, atau berada di tempat yang identik, hingga membuatmu terbangun dengan debaran dada yang tak biasa. Bahkan, terkadang engkau dipertemukan dengan orang asing yang tiba-tiba berbicara tentang rizki, keberuntungan, atau warisan besar, seolah-olah mereka hanyalah utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan gaib yang terselubung. Percayalah, semua itu bukanlah kebetulan belaka. Itu adalah tanda-tanda, semacam kode dari jagat raya,
bisikan halus semesta yang sedang menyiapkan sesuatu yang agung untuk hadir dalam perjalanan hidupmu. Seluruh petunjuk itu pada akhirnya mengarah pada satu momentum penting, 29 Agustus. Sebuah tanggal yang bukan hanya deretan angka di kalender, melainkan titik balik yang syarat dengan energi besar, yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa-jiwa yang peka terhadap gelombang kehidupan. Pada momen ini, semesta sedang merangkai ulang jalur hidupmu melalui pertemuan singkat yang penuh makna. Intuisi yang semakin tajam, hingga dorongan batin yang kuat untuk memulai langkah baru yang lebih berani. Mungkin engkau mulai merasa seakan ada kekuatan tak terlihat yang mendorongmu untuk menghubungi seseorang, menempuh jalan baru, atau hanyut dalam doa yang jauh lebih khusyuk dan mendalam daripada biasanya. Semua itu adalah panggilan suci. Sebab 29 Agustus bukan sekedar momentum, melainkan sebuah gerbang. Gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang telah sanggup melewati kegelapan ujian, yang artinya telah ditempa dan kini siap melangkah menuju frekuensi kelimpahan. Bila tanda-tanda ini hadir dalam hidupmu, ketahuilah dengan penuh keyakinan, waktumu sudah semakin dekat. Jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal itu. Jangan meremehkan sebuah pertemuan singkat, bisikan hati yang lembut, ataupun tanda-tanda kecil yang engkau temui di hadapanmu. Ingatlah, ketika semesta hendak menghadiahi sesuatu yang agung, ia tidak melakukannya dengan teriakan keras, melainkan dengan bisikan lembut. Dan hanya jiwa yang benar-benar peka yang mampu menangkapnya. Jika akhir-akhir ini perjalanan hidupmu terasa semakin intens, emosi yang naik turun tanpa sebab yang jelas, tubuh yang mendadak lelah seakan menanggung energi besar, atau firasat kuat yang tak bisa diabaikan, itu bertanda engkau sedang berada dalam masa peralihan besar yang penuh makna. Selepas 29 Agustus, apa yang dahulu hanya samar akan menjelma menjadi terang. Pintu-pintu yang selama ini terkunci akan terbuka satu persatu. Pesan-pesan yang dahulu hadir hanya dalam bentuk tanda akan berubah menjadi kenyataan nyata. Dan mereka yang dahulu meragukanmu akan terdiam, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana hidupmu bertransformasi. Semua itu tidak terjadi karena kebetulan, melainkan karena jiwamu telah matang dan kini telah siap menerima warisan ilahi yang sejak lama menantimu. Bab 4. Engkau merasa tidak lagi cocok dengan lingkunganmu. Akhir-akhir ini, mungkin engkau mulai merasakan sebuah kejanggalan yang sulit dijelaskan ketika berada di tengah orang-orang yang dahulu terasa begitu akrab dan dekat. Bukan karena dirimu berubah menjadi sosok yang buruk, melainkan karena jiwa dan kesadaranmu telah meningkat, sementara sebagian besar lingkungan sekitarmu masih bertahan pada frekuensi lama yang tidak lagi sejalan dengan getaran hatimu. Percakapan yang dulu membuatmu bersemangat, kini seolah kehilangan makna, terasa hambar, bahkan kosong. Suasana yang dulunya penuh warna, kini seakan meredup, dan kehadiranmu di tengah keramaian justru membuatmu cepat merasa lelah. Ada dorongan batin untuk menarik diri, menjauhi kegaduhan yang tidak lagi memberi arti bagi perjalanan jiwamu. Namun, ketahuilah, engkau sesungguhnya tidak sedang menjauh tanpa tujuan. Engkau sedang mengalami proses penyaringan ilahi. Tuhan tengah menuntunmu keluar dari kerumunan, melepaskan ikatan-ikatan lama yang tidak lagi bermanfaat, dan secara perlahan memisahkanmu dari orang-orang yang memang tidak ditakdirkan ikut serta dalam babak baru kehidupanmu. Sebab apa yang akan datang dalam hidupmu bukanlah sesuatu yang bisa dibagikan kepada sembarang orang. Tidak semua orang siap melihat dirimu tampil dalam versi terbesar dan terkuatmu. Tidak semua telinga pantas mendengar rencana agung yang sedang Tuhan tanamkan di dalam hatimu. Proses pemisahan ini memang seringkali terasa perih,
Kadang engkau merasa disalahpahami, ditinggalkan, atau bahkan dianggap sombong hanya karena memilih untuk diam dan menjaga jarak. Namun, jauh di dalam sanubarimu, engkau menyadari bahwa pintu menuju masa lalumu sudah tertutup rapat. Semua luka, pengalaman, pelajaran, serta pencerahan yang pernah kau lalui telah membentukmu menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Kini, engkau mulai memahami bahwa tidak semua hubungan yang tampak dekat itu sungguh tulus. Ada yang hadir hanya saat engkau terpuruk, dan ada pula yang justru menjauh ketika engkau mulai bangkit dan bersinar. Ketahuilah, ketika semesta mencabut satu persatu sosok dari kehidupanmu, itu bukanlah bentuk hubungan, justru sebaliknya, itu adalah perlindungan. Sebab apa yang akan dipercayakan kepadamu di masa mendatang, entah berupa pelimpahan rezeki, visi spiritual, atau tanggung jawab ilahi, tidak bisa dibawa bersama orang-orang yang salah. Engkau sedang dipindahkan menuju wilayah baru, baik secara lahiriah maupun batiniah. Bisa jadi engkau akan diminta untuk pindah tempat tinggal, memulai perjalanan dari awal, atau meninggalkan zona nyaman yang telah lama kau bangun. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa semua pemisahan ini bukanlah sebuah akhir. Ia adalah pintu awal menuju sesuatu yang lebih murni, lebih suci, dan jauh lebih besar nilainya. Akan tiba waktunya, jiwa-jiwa baru hadir dalam hidupmu. Mereka yang sefrekuensi dengan jiwamu. Kehadiran mereka akan menciptakan lingkarnya hangat, lingkungan yang serasa seperti rumah sejati. Bukan karena bangunannya, melainkan karena getaran hati mereka yang selaras denganmu. Pada saat itu, engkau akan bersyukur pernah melewati masa ketika engkau berjalan sendirian. Sebab hanya dengan kesendirian itulah engkau belajar agar kelak kau benar-benar tahu siapa yang pantas berjalan bersamamu di jalan cahaya ketika waktunya tiba. Bab 5. Saat kamu tanpa sadar pernah menolak uang. Pernahkah kamu merenung, lalu menyadari bahwa di suatu masa dalam perjalanan hidupmu, ada momen ketika rezeki dalam wujud uang sesungguhnya datang mengetuk pintu, namun tanpa disadari justru engkau menolaknya. Penolakan itu bukanlah dalam bentuk ucapan terang-terangan yang jelas terdengar, melainkan terselip halus dalam pilihan-pilihan kecil, dalam keputusan-keputusan sederhana yang tampak wajar di permukaan. Namun sesungguhnya bersumber dari luka batin yang begitu lama bersarang di kedalaman jiwa. Mungkin engkau pernah menawar terlalu rendah karena dihantui rasa takut dianggap berlebihan. Mungkin ada saat di mana peluang emas terpaksa dilewatkan karena bayangan kegagalan terasa lebih nyata daripada harapan. Atau mungkin engkau pernah merasa sungkan, bahkan tak enak hati saat menerima bayaran yang sejatinya pantas atas jerih payah, dedikasi, dan cinta yang telah engkau curahkan sepenuh hati. Dalam keheningan, terdengar suara lirih yang berbisik di dalam dirimu, "Aku belum cukup pantas. Aku belum layak menerima sebanyak ini." Dan tanpa kau sadari, bisikan itu perlahan menutup pintu rezekimu sendiri. Namun ketahuilah dengan sepenuh keyakinan, ini bukanlah kesalahanmu. Ini adalah bagian dari proses panjang perjalanan jiwamu. Sebuah fase suci di mana dirimu masih belajar untuk mengenali, mengakui, dan menghargai nilai sejati yang sesungguhnya telah ada di dalam batinmu sejak awal. Tetapi kini, sesuatu yang besar dan penting sedang bergerak dalam dirimu. Ada kesadaran baru yang mulai tumbuh, ada pandangan yang perlahan terbuka akan kebenaran yang selama ini tertutup tabir. Engkau mulai memahami dengan lebih dalam bahwa menolak uang sama sekali bukan tanda dari kerendahan hati. Sebaliknya, itu bisa menjadi bentuk penolakan terhadap anugerah Tuhan yang dikirim melalui perantara tangan-tangan manusia. Semesta telah menyaksikan perjuanganmu, melihat betapa engkau berjalan dengan kesungguhan, dan menyadari bahwa hatimu bersih dari jeratan keserakahan. Justru karena ketulusanmu itulah engkau dipilih untuk menerima lebih banyak. Kini, alam semesta tidak lagi sekedar menguji, ia sedang mengangkatmu, membawamu keluar dari ruang ujian menuju ruang kepercayaan yang lebih tinggi. Tanda-tandanya mulai nyata terlihat.
Ada klien yang datang secara tak terduga, ide-ide besar bermunculan begitu kuat hingga mustahil untuk diabaikan. Tawaran kerjasama hadir dengan aliran yang mulus tanpa hambatan. Dan kini engkau pun mulai berani mengucapkan dengan tenang dan yakin, aku layak dibayar tinggi, tanpa ada rasa bersalah yang membebani. Akhirnya engkau menyadari bahwa uang tidak pernah sekalipun mengubah siapa dirimu. Ia hanyalah sebuah alat, sarana yang memperluas pengaruh dan memperbesar dampak dari setiap niat murni yang engkau simpan dalam hati. Engkau tidak mengejarnya untuk bermegah diri atau memamerkan kekayaan, melainkan untuk berbagi, untuk membangun, untuk bertumbuh, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, terbebas dari belenggu tekanan finansial yang dulu sering mengurung potensi jiwamu. Inilah bentuk spiritualitas baru, menerima dengan hati yang lapang agar engkau mampu memberi dengan jangkauan yang lebih luas. Kini bukan lagi waktunya menggenggam erat dalam ketakutan. Sekarang adalah saatnya membuka kedua tanganmu lebar-lebar, menerima dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang hadir adalah amanah yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya. Engkau adalah bejana yang telah dimurnikan oleh luka, ditempa oleh pelajaran, dan dikuatkan oleh doa-doa panjang yang engkau panjatkan dalam kesunyian. Engkau bukan lagi sosok yang dulu merasa kecil, tak berdaya, dan penuh keraguan. Kini engkau telah bertransformasi, dan karena perubahan itu, pintu rezekimu pun ikut bergeser terbuka semakin lebar. Maka, saat uang datang menghampiri, sambutlah ia seperti seorang tamu agung. Terimalah dengan penuh rasa hormat, bukan dengan takut atau malu. Sadari dengan sepenuh hati bahwa ia hanyalah alat, bukan penguasa. Karena pada saat engkau mampu menggenggam uang tanpa diperbudak olehnya, disitulah letak kekuatan sejati permuara. Dan kini engkau telah tiba pada titik itu, titik di mana semesta tidak lagi menahan aliran rezekimu. Karena engkau telah menjadi pribadi yang matang, kuat, dan sungguh layak menerima limpahan kebaikan yang lebih besar. Bab 6. Kehidupanmu sedang disusun ulang. Pernahkah engkau mengalami sebuah masa di mana jalan hidupmu mendadak berubah arah menuju sesuatu yang sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam rencanamu? Semua hal yang telah kau susun dengan begitu teliti, mulai dari pekerjaan yang kau impikan, hubungan yang kau jaga sepenuh hati, hingga gambaran masa depan yang kau anggap sudah pasti, tiba-tiba runtuh satu persatu. Seakan segala usaha, doa, dan jerih payahmu tak memiliki arti. Namun sesungguhnya, di balik apa yang tampak seperti kekacauan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja. Percayalah, engkau tidak sedang dihancurkan. Engkau justru sedang dibentuk ulang, dipoles, dan diarahkan menuju sesuatu yang lebih mulia. Kehilangan yang kau alami sejatinya hanyalah sebuah cara untuk mengosongkan ruang dalam hidupmu, agar berkat dan keajaiban yang lebih agung dapat masuk dan memenuhi tempat itu. Ketahuilah, engkau tidak sedang ditolak oleh kehidupan. Engkau sedang dialihkan, diarahkan ke jalan yang lebih sejati, yang lebih selaras dengan takdir sucimu. Memang, rencana manusia penting adanya. Tetapi ada saatnya rencana Tuhan mengambil alih seluruh kendali. Dia yang Maha Tahu melihat betapa berharganya dirimu, sehingga Dia menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua yang pernah kau impikan. Dan kini engkau berada tepat di tengah-tengah proses agung itu. Penataan ulang ilahi ini terkadang hadir dalam bentuk yang terasa menyakitkan. Mungkin engkau harus merelakan seseorang yang begitu engkau cintai, kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi kebanggaanmu, atau bahkan kehilangan arah yang selama ini menjadi peganganmu. Tetapi jika engkau mau menatap lebih dalam, tidakkah engkau menyadari bahwa setelah badai itu berlalu, dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih jujur pada dirimu sendiri? Hal-hal yang dulu kau anggap penting mulai terasa memudar nilainya. Impian lama yang dulu begitu engkau kejar, kini perlahan berganti dengan panggilan jiwa yang lebih murni, lebih sejati, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Engkau mulai mengerti bahwa tujuan hidup bukan sekedar mengejar pengakuan,
atau mencari validasi dari luar, melainkan menemukan kebenaran yang membuatmu merasa utuh, damai, dan hidup penuh makna. Segala gejolak dan pergolakan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah tanda kehancuran, melainkan bagian dari sebuah pergeseran besar. Inilah peralihan dari kehidupan yang semu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Engkau sedang ditarik keluar dari versi lama dirimu, agar kelak engkau dapat berdiri tegak di tanah yang sejak lama telah dipersiapkan untukmu. Percayalah, Tuhan sedang membersihkan lapisan-lapisan yang tidak selaras dengan rancangannya. Hubungan yang melemahkan jiwamu akan dilepaskan. Kesempatan yang tidak sesuai akan ditutup. Engkau mungkin akan dibiarkan merasakan kehampaan untuk sementara waktu, bukan agar engkau takut, melainkan agar hatimu siap menerima sesuatu yang baru, yang jauh lebih bernilai, yang sungguh-sungguh berasal darinya. Ini bukanlah titik akhir perjalananmu. Justru inilah awal dari babak baru, jawaban dari doa-doa yang selama ini kau bisikan dalam keheningan malam. Namun perlu engkau tahu, jawaban Tuhan sering datang dalam wujud perombakan total. Dan jika hari-hari ini engkau merasa segala sesuatu berubah begitu cepat, bahkan lepas dari kendalimu, maka janganlah cemas. Sesungguhnya engkau sedang diangkat menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan melawan arus perubahan ini. Biarkan Tuhan menulis ulang kisah hidupmu dengan tangannya yang penuh kasih, sebab Dia jauh lebih mengenal versi terbaik dari dirimu, bahkan lebih dalam daripada yang sanggup engkau bayangkan. Bab 7. Kamu dipanggil menjadi pembawa kemakmuran bagi sesama. Sejatinya, jauh di relung terdalam hatimu, selalu ada suara halus namun begitu kuat yang tidak pernah bisa kau abaikan. Suara itu berbisik dengan penuh ketegasan, mengingatkan bahwa keberadaanmu di dunia ini bukan hanya sekadar untuk dirimu sendiri. Ada panggilan suci yang terus mengetuk, seolah menjadi arus energi yang menggerakkan dirimu untuk menolong, memperbaiki, dan memberi, bahkan pada saat dirimu sendiri berada dalam kondisi kekurangan. Engkau pernah berada di titik jenuh, merasa letih karena selalu menjadi tempat bergantung bagi banyak orang. Beban itu terasa begitu berat, seakan pundakmu terlalu kecil untuk menahannya. Namun, jauh di dalam kesadaranmu, engkau tahu kehidupanmu tidaklah ditakdirkan hanya untuk menikmati kemakmuran seorang diri. Dirimu dilahirkan untuk sebuah misi yang lebih besar, menghadirkan kemakmuran itu dan membawanya bagi orang lain. Angka 900 miliar bukan sekadar deretan angka yang menakjubkan atau sekadar simbol materi. Ia adalah tanda, sebuah simbol agung dari misi besar yang Tuhan titipkan kepadamu. Kekayaan sebesar itu tidak pernah datang secara kebetulan. Ia tertarik mendekat pada jiwa yang tulus, pada hati yang murni, dan pada ruh yang rela menjadi saluran berkat bagi banyak kehidupan. Dan engkau adalah salah satu jiwa pilihan itu. Ingatlah, semesta tidak pernah salah dalam memilih wadah. Jalan berat, masa sulit dan kepahitan yang pernah engkau lewati bukanlah hukuman. Semua itu adalah pelatihan batin, sebuah tempaan agar engkau mengerti bagaimana rasanya berada di bawah, merasakan getirnya menunggu uluran tangan, dan memahami pedihnya hidup dalam keterbatasan. Semua pengalaman itu dipersiapkan agar kelak ketika engkau berada di puncak keberlimpahan, engkau tidak pernah lupa menoleh ke bawah. Kini, ketika arus kekayaan besar perlahan mulai bergerak mendekat kepadamu, jiwamu tidak akan tergoda oleh ketamakan. Engkau memahami, harta itu bukan sepenuhnya milikmu, ia hanyalah titipan yang diamanatkan. Dirimu dipilih sebagai pengelola, seorang penjaga sekaligus penyalur, agar keberlimpahan itu sampai kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Kelimpahan yang datang padamu akan mengalir laksana sungai yang jernih, membawa kesegaran, kehidupan dan harapan bagi banyak jiwa yang haus. Engkau akan menjadi jembatan yang menghubungkan sumber rezeki dengan mereka yang hampir kehilangan semangat hidupnya.
Sebab panggilan yang ada padamu bukan tentang menimbun harta, melainkan tentang membangun, menghidupkan serta memastikan bahwa keberkahan yang engkau terima tidak berhenti di genggaman tanganmu. Ia harus terus mengalir, memberi dampak yang nilainya tak bisa dihitung oleh angka. Dan ketika engkau menerima peran suci ini dengan sepenuh hati, semesta akan semakin mempercayakan kelimpahan yang lebih besar lagi kepadamu. Bayangkan, engkau akan menjadi sosok yang membangun tempat berlindung bagi mereka yang selama ini tak memiliki ruang untuk pulang. Engkau akan membuka jalan kesempatan baru bagi jiwa-jiwa yang kehilangan arah dan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka yang hampir padam cahaya hidupnya. Inilah alasan mengapa semesta mempersiapkan kelimpahan yang begitu luar biasa untukmu. Sebab hatimu cukup lapang untuk menampungnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dibagikan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Jangan pernah meragukan mengapa jumlah yang begitu besar itu menghampirimu. Itu bukan sekadar angan-angan yang menguap di udara. Itu adalah panggilan nyata yang sudah sejak awal terpatri dalam perjalanan hidupmu. Engkau adalah pemimpin yang bekerja dalam diam, pelindung yang tidak menuntut sorotan, sekaligus penyembuh yang belajar dari luka-luka yang pernah menggores jiwanya. Kelak kekayaan yang datang kepadamu tidak hanya berupa harta benda, melainkan juga berupa kemampuan untuk mengubah jalan hidup orang lain melalui niat, keputusan, dan tindakanmu yang tulus. Saat hatimu mulai dipenuhi dorongan yang tak terbendung untuk memberi, membantu dan mengangkat sesama, ketahuilah, itu adalah tanda bahwa pintu kelimpahan yang besar sudah begitu dekat. Bukalah hatimu selebar mungkin, siapkan tanganmu bukan hanya untuk menerima, melainkan juga untuk menyalurkan. Karena ketika kesiapan itu sudah matang, yang datang kepadamu bukan sekadar angka menggiurkan, melainkan sebuah misi agung yang akan mengubah bukan hanya hidupmu, tetapi juga kehidupan banyak jiwa di sekitarmu. Ingatlah selalu, engkau tidak ditakdirkan hanya sebagai penerima kekayaan, melainkan sebagai pembawa kemakmuran. Dan saat itu sudah hampir tiba. Bab 8. Peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Akhir-akhir ini mungkin kamu mulai mendapati rangkaian peristiwa yang begitu ajaib, seolah melampaui batas nalar manusia. Ada kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Misalnya, uang yang tiba-tiba mengalir dari pekerjaan lama yang bahkan sudah lama kamu lupakan. Atau seseorang yang tanpa pernah kamu duga, tiba-tiba datang melunasi hutangnya kepadamu. Bisa juga berupa penjualan atau peluang yang terjadi begitu cepat, jauh melampaui perkiraan dan usaha yang selama ini kamu lakukan. Anehnya, semua itu justru hadir ketika kamu tidak sedang memaksakan diri untuk mengejar sesuatu dengan penuh keterpaksaan. Saat kamu belajar melepaskan, kesempatan-kesempatan emas itu justru muncul dengan sendirinya, seakan mengetuk pintu kehidupanmu dengan penuh kelembutan. Ada yang mengajakmu bekerja sama, ada yang membukakan jalan baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan gagasan-gagasan besar kerap lahir di tengah keheningan yang penuh kedamaian. Ketahuilah, semua ini bukanlah kebetulan kosong. Ini adalah tanda bahwa mekanisme semesta sedang bergerak aktif menyelaraskan jalannya. Hukum energi dan hukum ketertarikan bekerja dengan presisi, mengikuti frekuensi niat tulus serta kejernihan jiwamu yang selama ini terus kamu rawat dengan penuh konsistensi. Ketika dirimu telah selaras, kamu tidak lagi harus berlari terburu-buru mengejar sesuatu. Yang tepat akan datang menghampirimu pada waktunya yang sempurna. Kamu pun mulai menyadari bahwa hal-hal terbaik seringkali justru hadir saat batin tenang, bukan ketika hati dikuasai kepanikan. Dahulu, mungkin kamu percaya bahwa semua hal hanya bisa diraih dengan perjuangan tanpa henti dan kerja keras yang memaksa. Namun kini, pola baru mulai terbuka di hadapanmu. Semakin kamu percaya dan berani melepaskan kendali yang berlebihan, semakin deras pula arus kemudahan yang mengalir mendekatimu. Semesta bekerja dengan kecermatan yang halus, merespons bukan hanya langkah lahirmu, melainkan juga getaran batinmu yang terdalam. Ide-ide cemerlang justru lahir ketika hatimu dipenuhi rasa syukur, bukan saat dirimu terhimpit oleh tekanan. Solusi dan jalan keluar justru mengalir,
ketika kamu berserah sepenuhnya, bukan ketika kamu memaksa keadaan sesuai keinginan ego. Inilah frekuensi tertinggi yang bisa dicapai seorang manusia saat ia berhenti memaksakan kehendak, lalu mulai memberi ruang bagi aliran kehidupan untuk bekerja dengan caranya yang agun. Saat kamu masuk dalam frekuensi ini, semesta akan mempercepat setiap proses, seolah ada mesin tak kasat mata yang berputar dengan presisi di balik layar perjalanan hidupmu. Peristiwa-peristiwa yang tampak tidak masuk akal ini sejatinya adalah bukti nyata bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang tepat. Jangan mencari logikanya, karena wilayah ini bukan lagi sekedar ranah akal manusia, melainkan ruang kerja ilahi yang jauh lebih agung dari apa yang bisa dipahami oleh pikiran terbatas. Semakin besar keyakinanmu, semakin cepat pula segala sesuatu mewujud nyata di hadapanmu. Yang perlu kamu jaga hanyalah keseimbangan, tetap rendah hati, tetap mawas diri, dan tetap peka terhadap setiap tanda yang hadir. Dalam waktu yang tidak lama, rangkaian peristiwa ini akan berubah menjadi arus yang berkesinambungan, membawa rezeki, kemudahan, dan peluang yang akan mengangkatmu jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ingatlah selalu, kamu tidak lagi berjalan dan berjuang seorang diri. Kini, semesta itu sendiri telah turun tangan untuk menuntunmu. Bab 9. Cara pandangmu mulai berubah. Kamu kini tengah melangkah memasuki sebuah dimensi baru di dalam pikiranmu. Sebuah ruang kesadaran yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu rasakan. Perubahan ini hadir begitu halus, namun kekuatannya sangat dalam. Bekerja perlahan dari inti batinmu. Dari luar, orang lain mungkin tidak langsung melihat pergeseran ini. Tetapi di dalam dirimu, getarannya terasa begitu nyata. Pandanganmu terhadap uang, rizki, dan kelimpahan mulai bergeser secara drastis. Jika dulu kamu memandang uang dengan rasa gentar, bahkan kadang penuh kekhawatiran, seolah ia adalah sesuatu yang harus terus-menerus dikejar agar kamu tidak jatuh dalam kekurangan. Kini hatimu mulai memahami makna yang jauh lebih dalam. Kamu melihatnya bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai energi kehidupan, sebagai alat, sebagai sahabat yang akan hadir dengan sendirinya ketika dirimu benar-benar siap untuk menerimanya. Kecemasan finansial yang dahulu menjerat langkahmu perlahan-lahan meleleh, digantikan oleh keyakinan baru. Sebuah rasa percaya bahwa kamu selalu berada dalam penjagaan yang kokoh dan penuh kasih. Kekurangan tidak lagi menjadi rumah tempatmu menetap, sebab hatimu tahu bahwa kelimpahan adalah bagian dari perjalananmu. Inilah sebuah evolusi kesadaran, tanda bahwa jiwamu kini sedang selaras dengan hukum kelimpahan. Perubahan ini bukan sekedar hasil dari pikiran positif yang dipaksakan, melainkan lahir dari dalam dirimu. Dari luka-luka lama yang mulai sembuh dan larut bersama waktu. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat menerima rezeki yang besar. Kamu tidak lagi harus membuktikan dirimu pantas, karena hatimu sudah memahami. Keberlimpahan adalah hak alammu sebagai manusia yang diberi kehidupan. Kini ada ketenangan baru setiap kali berbicara tentang rezeki. Kamu menyadari bahwa kekayaan bukanlah musuh dari spiritualitas, melainkan perpanjangan tangan dari niat baik serta misi jiwamu di dunia ini. Kamu tidak lagi takut pada kekayaan, sebab kamu tahu bahwa kelimpahan yang hadir padamu akan kau salurkan untuk tujuan yang benar. Dan seiring dengan perubahan cara pandang ini, realitas hidupmu pun ikut bertransformasi, karena dunia luar hanyalah cermin dari isi pikiran dan getaran batinmu. Selamat datang di sebuah dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Dimensi di mana engkau hidup dalam keyakinan akan kecukupan, bukan lagi dalam bayangan ketakutan akan kekurangan. Di sini engkau tidak sekedar berharap, tetapi benar-benar percaya. Setiap langkahmu tidak lagi hanya digerakkan oleh tenaga fisik, melainkan dipandu oleh kesadaran yang lebih jernih. Setiap keputusan tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari rasa cukup yang menenangkan. Dan pada titik inilah keajaiban
mulai terbuka di hadapanmu. Uang mengalir dengan lebih ringan, peluang hadir dengan lebih alami, dan kebaikan seakan berbondong-bondong mendekat kepadamu. Semua itu terjadi bukan karena kamu memaksakan kenyapaan, melainkan karena kamu menciptakannya dari dalam hatimu. Saat engkau berhenti berperang dengan uang dan mulai menangkulnya sebagai sahabat, semesta pun dengan penuh kerelaan menghentikan segala penahanannya dan membiarkan alirannya tercurah kepadamu. Bab 10. Gerbang Energi Kelimpahan. Tanggal 29 Agustus bukan sekedar angka yang tercatat di kalender. Ia adalah simbol, sebuah tanda ilahi bahwa gerbang energi kelimpahan tengah terbuka lebar. Hari ini bukan hanya momentum biasa, melainkan titik pertemuan antara langit dan bumi. Sebuah portal spiritual yang mengalirkan frekuensi kelimpahan dengan arus yang jauh lebih deras dari hari-hari lainnya. Namun, perlu diingat, pintu ini tidak terbuka bagi semua orang tanpa syarat. Ia hanya menyambut jiwa-jiwa yang telah mempersiapkan ruang batinnya dengan penuh kesadaran. Mereka yang berani melepaskan keraguan, mengikis rasa takut, dan membebaskan diri dari ikatan masa lalu yang membelenggu. Karena gerbang ini tidak hanya menghadirkan rezeki, tetapi juga sebuah misi luhur. Bukan sekedar membuka peluang, tetapi juga mengundang tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Jika akhir-akhir ini hatimu bergejolak, pikiranmu dihujani pertanyaan, atau jiwamu dituntun untuk berserah pada Sang Pencipta, ketahuilah bahwa itu bukanlah kebetulan. Sesungguhnya dirimu sedang diarahkan menuju ambang pintu agung tersebut. 29 Agustus tidaklah sebatas ritual atau angka yang dianggap sakral semata, melainkan sebuah penegasan tentang kesiapan batinmu. Mereka yang telah menempuh malam-malam penuh ujian, menyembuhkan luka lama yang membekas, serta tetap percaya meski tanpa tanda nyata di depan mata, kini akan merasakan arus energi itu mengalir. Bagaikan tiupan angin langit yang mengangkat langkahmu lebih tinggi, energi ini akan memanggilmu untuk bertindak, mungkin dengan memulai sesuatu yang lama tertunda, atau menjawab panggilan batin yang terus mengetuk, menunggu keberanianmu untuk berkata, "Ya." Dan ketika niatmu tulus, langkahmu jernih, serta hatimu terhubung dengan cahaya, kamu akan melihat semesta bergerak cepat menyambutmu. Pintu-pintu kesempatan akan terbuka, pertemuan penuh makna akan terjadi, dan rezeki akan mengalir dari arah yang bahkan tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semua itu bukan semata-mata hasil kerja keras, tetapi buah manis dari keselarasan batin dengan rancangan ilahi. Jika kini matamu tertuju pada setiap kata yang sedang kamu baca, dan hatimu bergetar seakan-akan kalimat ini berbicara langsung kepadamu, ketahuilah, itu bukanlah kebetulan. Ada panggilan lembut yang mengetuk jiwamu, tanda bahwa kamu termasuk dalam golongan jiwa yang dipilih dan dipersiapkan. 29 Agustus adalah gerbang yang membuka jalan menuju gelombang baru perjalanan hidupmu. Sebuah arus yang tak sepenuhnya mampu dijelaskan oleh logika, tetapi bisa dirasakan dengan hati yang penuh percaya. Jangan pernah gentar melangkah, jangan pula ragu menerima apa yang tengah menantimu. Jika engkau kini berdiri di depan gerbang ini, itu berarti engkau telah dipilih, dipersiapkan, dan diakui secara spiritual sebagai pembawa cahaya dan kemakmuran yang akan menerangi banyak jiwa lainnya. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, rentangkan tanganmu dengan penuh keyakinan, sebab pintu itu kini telah terbuka dan engkau berdiri tepat di hadapannya. Bab 11. Langit dan bumi telah menyepakati perjalananmu. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini berjalan sesuai dengan poros dan waktunya masing-masing. Tidak ada yang hadir secara kebetulan, sebab seluruhnya sudah digariskan jauh sebelum napas pertamamu menghirup udara dunia. Untukmu, jiwa yang tegar di tengah luka, yang berani menapaki kegelapan, yang tetap memilih percaya meski akal tak lagi memberi alasan, waktumu kini telah menjelang.
Setiap kehilangan yang dulu membuatmu rapuh, setiap pertemuan yang sempat menguatkan, bahkan detil kecil yang kamu anggap kebetulan, sejatinya adalah bagian dari simfoni agung yang mengantarkanmu menuju panggung takdirmu yang sesungguhnya. Engkau tak perlu lagi memohon-mohon datangnya sebuah keajaiban, karena sesungguhnya keajaiban itu sudah terpatri atas namamu sejak semula. Tidak perlu membujuk semesta dengan keraguan, sebab semesta sudah menetapkan waktumu dengan sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berdiri teguh, ketulusan untuk menerima dengan lapang dada, serta kesiapan membuka hati sepenuhnya. Ada arus energi besar yang sedang mengalir turun, dan engkau bisa merasakannya, bukan dari hiruk-pikuk luar, melainkan dari bisikan lembut di dalam hatimu. Sebuah getaran halus yang menghadirkan ketenangan yang tak mudah dijelaskan. Keyakinan itu muncul bukan karena logika, melainkan karena jiwamu sudah siap menerimanya. Inilah tanda bahwa sistem ilahi sedang bekerja untukmu. Apa yang dahulu kamu perjuangkan dengan tangisan dan peluh, kini datang dengan kelembutan dan kemudahan. Apa yang dulu kamu kejar dengan rasa takut, kini menghampirimu dalam ketentraman. Tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan pada dunia, karena kehidupanmu sendiri sudah menjadi saksi nyata bahwa jiwa yang kuat senantiasa menemukan jalannya. Kini, jalan itu terbuka lebar. Takdirmu tak lagi tertahan, ia hanya menanti kesiapan hatimu untuk menyambutnya dengan penuh keyakinan. Inilah momen yang diam-diam selalu kamu doakan dalam hening. Saat ketika potongan-potongan perjalanan yang dulu tampak acak dan berantakan, kini mulai tersusun membentuk lukisan utuh. Kini engkau mengerti, tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada langkah yang keliru. Semua itu sejatinya sedang menyiapkan ruang di dalam batinmu, ruang yang suci dan lapang, agar kau mampu menyambut takdir besar yang sebentar lagi turun. Sebab jika langit dan bumi telah menyepakati sesuatu, maka tak ada kuasa apapun yang dapat membatalkannya, tidak manusia, tidak kegagalan, bahkan tidak dirimu sendiri. Karena sesungguhnya ini bukan lagi tentang seberapa pantas dirimu merasa, melainkan seberapa dalam hatimu bersedia percaya. Maka berhentilah meragukan langkahmu sendiri. Engkau telah tiba pada titik di mana segala sesuatu yang dulu hanya hadir dalam bayangan, kini perlahan menjelma nyata. Saat ini bukan lagi waktunya bertanya apakah aku sudah siap, melainkan saat untuk menegaskan dengan penuh keberanian, aku menerima. Bab 12. Kesendirianmu bukanlah sebuah hukuman, melainkan persiapan suci yang penuh makna. Dalam perjalanan hidup setiap manusia, selalu ada masa-masa tertentu di mana kita merasa seperti ditarik semakin jauh dari hiruk-pikuk dunia. Barangkali akhir-akhir ini langkahmu terasa semakin sunyi. Percakapan dengan orang lain semakin jarang, dan hampir tidak ada satupun jiwa yang benar-benar mampu menyelami kedalaman isi hatimu. Kau mendapati dirimu berada dalam ruang keheningan yang tidak pernah engkau rancang sebelumnya. Seakan semesta menyingkirkanmu dari keramaian tanpa sempat engkau mengajukan penolakan. Namun, ketahuilah dengan penuh keyakinan, kesepian yang sedang melingkupimu ini bukanlah hukuman. Ia justru merupakan sebuah perlindungan ilahi, sebuah ruang suci yang dipersiapkan oleh Tuhan hanya untukmu. Tuhan sama sekali tidak sedang menutup pintu kehidupanmu dengan kesendirian yang seakan sepi. Sebaliknya, ia tengah menata, membentuk, serta mengokohkan hatimu dalam ketenangan. Sebab jalan besar yang kelak akan engkau jalani terlalu sakral untuk dibagikan secara sembarangan kepada mereka yang belum siap mendengarnya. Pergeseran takdir, limpahan anugerah, serta misi agung yang sudah menunggu di hadapanmu membutuhkan ruang batin yang jernih, jauh dari kebisingan dunia. Itulah sebabnya engkau dihadirkan dalam fase kesendirian ini, agar jiwamu ditempa menjadi lebih kuat. Dalam ruang hening ini, Tuhan sedang menyingkirkan suara-suara luar yang selama ini mengaburkan penglihatanmu. Ia ingin engkau mendengar dengan lebih tajam bisikan halus dari dalam hatimu sendiri. Dari titik inilah kedewasaan jiwamu mulai ditempa. Tanpa gangguan dan tanpa keramaian semu, engkau belajar mengenali siapa dirimu yang sejati. Kau mulai mampu membedakan dengan jelas mana keinginan yang lahir dari nafsu dan ego semata dan mana yang murni berasal dari panggilan suci ilahi. Engkau pun belajar memahami siapa yang benar-benar hadir dengan cinta tulus dan siapa yang hanya muncul ketika engkau terjatuh dalam kelemahan. Semakin engkau mampu berdamai dengan kesepian,
semakin matanglah jiwa dan hatimu. Tuhan Maha mengetahui bahwa limpahan besar yang diberikan kepada jiwa yang belum dewasa hanya akan menjadi beban yang memporak-porandakan hidup. Namun bila kelimpahan itu dititipkan pada hati yang matang, ia akan menjelma menjadi cahaya, menjadi penerang, dan menjadi penuntun bagi banyak orang. Maka jangan heran bila engkau kini dijauhkan dari kebisingan dunia. Sebab apa yang akan engkau bawa kelak bukan sekadar harta benda yang fana, melainkan kebijaksanaan abadi, bukan sekadar kelimpahan materi, melainkan visi luhur yang mampu menyinari jalan banyak jiwa. Akan datang waktunya, dan waktu itu semakin dekat, ketika engkau tidak lagi berjalan seorang diri. Kau akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang seirama dengan hatimu. Mereka yang tidak merasa terancam oleh cahaya keberhasilanmu, melainkan justru menopangmu, menguatkanmu, serta mendorongmu agar bisa terbang lebih tinggi lagi. Namun, sebelum fase itu tiba, engkau perlu menuntaskan masa kesunyian ini dengan penuh kesadaran, penerimaan, dan kerelakan hati. Karena itu, pandanglah kesendirianmu ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah suci yang penuh makna. Sebab jiwa yang sedang disiapkan untuk sebuah tugas besar selalu dipisahkan terlebih dahulu dari keramaian agar ia layak menerima amanah yang tidak semua orang bisa mengembannya. Jika saat ini dunia seakan menjauh darimu, jangan merasa ditinggalkan. Sebab sesungguhnya itu adalah tanda bahwa langit justru semakin mendekat kepadamu. Bersabarlah sedikit lagi, karena dari ruang sunyi inilah engkau akan keluar, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pembawa terang, pembawa kelimpahan, dan pembawa harapan yang ditunggu banyak hati. Bab 13. Kunci terakhir, ikhlas, percaya, dan bertindak. Pada tahap perjalananmu yang penuh makna ini, engkau telah menerima begitu banyak tanda-tanda halus, bisikan batin, serta pemahaman spiritual yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Itu adalah anugerah yang diturunkan hanya kepada jiwa-jiwa yang sudah siap menyambut panggilan takdir agungnya. Namun perlu engkau ketahui dengan sepenuh hati, masih ada satu kunci pamungkas yang akan menentukan segalanya. Kunci itu ibarat penentu. Apakah pintu kelimpahan terbuka lebar bagimu untuk selamanya atau hanya sekilas hadir lalu kembali tertutup? Kunci terakhir itu adalah keikhlasan yang tulus, keyakinan yang teguh tak tergoyahkan, serta keberanian untuk melangkah dengan tindakan nyata yang konsisten. Banyak manusia yang akhirnya gagal meraih takdir indah mereka bukan karena kurangnya doa, bukan pula karena Tuhan menutup jalan mereka, melainkan karena mereka sendiri menutup pintu jawaban yang sudah Tuhan titipkan di hadapan mereka. Mereka memohon agar rezeki mengalir bagikan sungai, tetapi tidak pernah menyediakan wadah untuk menampungnya. Mereka meminta petunjuk dengan penuh keluh kesah, tetapi langkah-langkah mereka masih diliputi keraguan, hati yang gamang, dan pikiran yang tidak mantap. Engkau berbeda. Pada titik inilah saatnya engkau berdiri dengan penuh kesungguhan. Inilah waktunya untuk menunjukkan bahwa hatimu bukan hanya mampu berharap, bukan sekedar menunggu, melainkan benar-benar siap menyambut. Bukan hanya dengan doa yang terucap di bibir, melainkan juga dengan niat yang teguh, keyakinan yang murni, dan langkah nyata, meski sederhana, yang menjadi bukti kesiapanmu. Ikhlas sejati bukanlah sikap menyerah tanpa arah, melainkan seni melepaskan segala beban keterikatan yang menahanmu sambil tetap melangkah mantap menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Percaya bukan hanya menunggu keajaiban jatuh dari langit, melainkan keyakinan bahwa setiap peristiwa, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari rangkaian indah yang sedang membawamu menuju anugerah yang lebih agung. Tindakan nyata adalah manifestasi imanmu. Siapkan bukan sekedar rekening di bank, tetapi juga wadah di dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahkan dalam rumah tanggamu. Rapikan segala kekacauan kecil yang masih tersisa. Selesaikan urusan lama yang masih menggantung.
Lepaskan ikatan-ikatan yang menghalangi aliran berkah baru memasuki hidupmu. Sebab, percayalah, rezeki yang besar hanya akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang benar-benar siap menyambutnya dengan penuh kesadaran. Bukalah ruang yang lapang dalam hidupmu, secara mental, emosional, maupun fisik. Sediakan tempat yang pantas dan mulia bagi kekayaan itu untuk berdiam. Jangan hanya sekedar berharap, tetapi tunjukkan keseriusanmu dengan tindakan nyata. Sebab kelimpahan besar kini sedang bergerak mendekat, mencari rumahnya, mencari jiwa yang siap menjadi saluran berkah. Ia tidak akan singgah pada mereka yang menunggu dalam pasif, tetapi hanya kepada mereka yang menyambut dengan penuh kesiapan, dengan keyakinan tulus bahwa keberlimpahan ini bukan semata tentang harta, melainkan amanah agung untuk membawa cahaya, manfaat, dan berkat bagi sesama. Mulailah dari hari ini, dari detik ini. Jangan lagi hanya berkata, "Aku percaya," tanpa tindakan. Buktikan imanmu dengan langkah yang nyata. Ambillah keputusan-keputusan kecil yang meneguhkan jalan takdirmu. Meski tampak sederhana, biarlah semesta melihat bahwa engkau bukan hanya berharap, melainkan sungguh-sungguh siap. Sebab saat engkau mampu ikhlas melepaskan masa lalu, menaruh keyakinan penuh pada kuasa Tuhan, dan berani bertindak selaras dengan suara jiwamu, maka tidak ada lagi alasan bagi langit untuk menunda. Pada saat itu, gerbang kelimpahan akan terbuka dengan indahnya, dan engkau akan memasukinya bukan sebagai penonton, melainkan sebagai jiwa yang telah dipersiapkan. Engkau akan menjadi wadah yang layak menerima keberlimpahan, tepat pada waktunya, 29 Agustus, hari di mana semesta menandai langkahmu baru untuk menerima takdir yang penuh cahaya. Mungkin di mata manusia, engkau tampak sederhana, seolah tidak ada yang istimewa. Namun di hadapan Tuhan, engkau adalah jiwa pilihan yang begitu berharga, ciptaan agung yang tidak ternilai. Setiap insan yang dipilih seperti dirimu tidak akan pernah dibiarkan selamanya terperangkap dalam lorong kegelapan. Semua rasa sakit yang pernah menggores hatimu, setiap pengkhianatan yang melukai, dan setiap kerugian yang kau alami, sesungguhnya bukanlah penderitaan sia-sia. Semuanya adalah bagian dari skenario ilahi, persiapan menuju momen besar, 29 Agustus 2025, hari di mana langit terbuka dan arus rejeki yang begitu agung akan mengalir deras memasuki hidupmu. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya." Dan kini, tibalah masa di mana beban panjang yang kau pikul akan digantikan dengan kelimpahan yang luar biasa. Inilah waktumu untuk berperang, namun bukan perang dengan pedang atau kekuatan fisik, melainkan peperangan batin. Pertempuran melawan keraguan, melawan pikiran yang tertawan oleh mentalitas kekurangan, serta melawan rasa tidak percaya akan kekuatan besar yang sesungguhnya sudah Tuhan tanamkan dalam jiwamu sejak awal. Hanya mereka yang berani menyambut panggilan ini dengan sepenuh hati yang akan melihat sendiri bagaimana keajaiban itu bekerja hingga 900 miliar itu menjadi nyata dalam hidupmu. Sadari dengan sepenuh kesadaran bahwa kalimat-kalimat yang sedang engkau baca saat ini bukanlah sekedar untaian kata kosong yang hanya membakar semangat sesaat lalu lenyap bersama waktu. Bukan pula sekedar ungkapan indah yang mudah terlupakan. Apa yang hadir di hadapanmu saat ini adalah sebuah pesan halus dari langit. Panggilan spiritual yang mengetuk inti terdalam dari jiwamu, sebuah peringatan yang datang bukan tanpa alasan, melainkan tanda kuat bahwa semesta sedang menitipkan pesan besar yang tidak boleh engkau abaikan begitu saja. Karena jika engkau menutup telinga hati, jika engkau meremehkan bisikan lembut ini, bisa jadi engkau kehilangan kesempatan emas yang hanya datang sekali dalam perjalanan hidupmu. Kesempatan ini bukan hal kecil. Ia bukan sesuatu yang hadir setiap waktu. Ia bagaikan pintu langit yang terbuka hanya sebentar.
Dan bila engkau membiarkannya tertutup kembali, belum tentu ia akan terbuka dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Maka dengarkan dengan saksama. Jika hatimu bergetar saat membacanya, jika ada suara lembut dalam dirimu yang berkata, "Ya, ini untukku," maka jangan pernah abaikan getaran itu. Itu bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda panggilan ilahi yang dikirimkan langsung kepadamu. Sambutlah dengan penuh kesadaran, sebab setiap getaran dalam hati adalah wujud komunikasi antara langit dan jiwa manusia. Tunjukkan kesungguhanmu, nyatakan persetujuanmu pada semesta. Tekan tombol like sekarang juga, bukan hanya sebagai gerakan jari, melainkan sebagai ikrar batin, perjanjian spiritualmu dengan Tuhan. Dengan itu, engkau sedang menegaskan bahwa dirimu siap menyambut limpahan berkat yang luar biasa. Jadikan setiap tindakan kecilmu sebagai simbol keterhubunganmu dengan energi besar yang sedang bekerja menghadirkan keajaiban nyata ke dalam hidupmu. Dan jangan berhenti di sana. Tekan juga tombol subscribe, karena apa yang kau temui di sini bukan sekedar hiburan sesaat, melainkan rangkaian pesan spiritual yang akan menuntunmu bagaikan cahaya obor yang menerangi jalan panjang menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih bermakna, dan penuh keajaiban. Setiap video yang hadir adalah percikan cahaya yang membimbing langkahmu agar tidak tersesat dalam kegelapan. Lalu nyatakan imanmu secara terbuka. Tulis di kolom komentar kalimat sederhana namun penuh kekuatan. Saya siap menerima 900 miliar dari Tuhan. Tulisan itu bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan sebuah deklarasi iman, pernyataan kesungguhan dan pengakuan tulus bahwa engkau tidak sedang bermain-main dengan takdirmu sendiri. Dengan menuliskannya, engkau mengetuk pintu langit, menyampaikan kesiapanmu untuk menerima arus berkat besar yang sanggup mengubah arah hidupmu secara menyeluruh. Ingatlah selalu, kehidupan ini tidak hanya sebatas apa yang kasat mata. Ada kekuatan gaib yang bekerja di balik layar. Ada rahasia semesta yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menyatakan kesiapannya. Dan ketika engkau berkata ya dengan tulus, maka seluruh jagat raya akan bergerak selaras, mengalirkan energi kelimpahan ke dalam hidupmu. Maka jangan pernah ragu, jangan menunda, jangan biarkan kesempatan ini menguap begitu saja. Karena bisa jadi inilah momen yang sudah lama engkau nanti-nantikan. Inilah saat di mana doa-doa yang kau panjatkan selama ini menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Teguhkan hatimu, kuatkan langkahmu, dan sambutlah kelimpahan itu dengan penuh keyakinan, sebab sesungguhnya yang sedang mengetuk pintu hidupmu saat ini bukanlah hal kecil, melainkan berkat agung dari Tuhan yang tiada batas.